Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang ada dalam ruangan ini tidak semuanya beragama Buddha, namun Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti pembacaan doa secara agama Buddha. Saya yakin doa yang diucapkan dari agama apapun dengan satu tujuan membantu teman atau saudara yang telah meninggal berguna dan bermanfaat. Pertama, berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang masih ditinggalkan, yang masih hidup, sebagai bentuk simpati, kepedulian kepada sesama manusia yang sedang dirudung duka, dirudung kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Terima kasih toleransinya Bapak Ibu sekalian memberikan dukungan kepada almarhum. Ibarat seseorang melakukan satu perjalanan, seseorang harus mempunyai bekal. Bekal itu bisa dibawa sendiri berupa kebaikan-kebaikan yang pernah ditalam beliau semasa kehidupannya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami di tengah-tengah keluarga, tentunya telah banyak mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk setia kepada istri, untuk membesarkan putra-putri beliau. Kebaikan-kebaikan yang tak terhitung, tak terukur itulah yang akan selalu menemani beliau kelahiran di alam-alam berikutnya. Kalau semasa kehidupannya melakukan kebaikan, pasti kelahiran yang akan datang itu bisa masuk alam surga. Tapi kalau kebaikannya kurang, itu bisa terlahir di alam neraka. Ya, sebetulnya dalam agama apapun itu tuh surga dan neraka itu ada. Cuma istilahnya kalau di tempat agama lain itu masuk surga, masuk neraka. Kalau di agama Buddha terlahir di surga, terlahir di neraka. Sebetulnya sama saja kata terlahir dengan kata masuk saja. Jadi semua agama mempercayai kehidupan yang akan datang. Di dalam agama Buddha bukan saja kehidupan yang akan datang yang dipercayai, yang diyakini, namun juga ada kehidupan yang lalu. Sebelum kita saat ini hidup, itu sudah ada yang lalu. Sebelum kita sebagai manusia saat ini terlahir saat ini, sudah pernah hidup yang lalu. Perbuatan-perbuatan yang lalu akan menentukan kehidupan saat ini. Kehidupan saat ini bersama-sama kehidupan yang lalu yang belum berbuah, itu akan mendukung atau membentuk kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang di mana? Bisa di alam bahagia, bisa di alam menderita, bisa di alam manusia lagi, bisa juga di alam surga. Apabila nanti ikatan masih kuat almarhum dengan keluarga saat ini, nanti bisa masuk lagi dalam keluarga lagi, bisa sebagai cucu atau cicit, hidup bersama lagi, ya. Jadi kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya adalah buah kebajikan yang ditanam beliau semasa hidupnya. Namun Bapak Ibu sekalian, apa gunanya kita mendoakan, mendukung seseorang dalam doa dan pelimpahan jasa di dalam agama Buddha? Tidak selamanya bekal perjalanan itu mencukupi. Ada yang masih kurang. Kurangnya kebajikan ini akan mendorong seseorang terlahir di alam menderita. Kita tidak mengharapkan, tidak menginginkan almarhum terlahir di alam menderita. Ya, maka sebagai bentuk kepedulian kita yang telah meninggal, kita memberikan tambahan bekal. Bekal itu lewat doa-doa yang kita ucapkan ini. Apabila semasa kehidupan seseorang itu kurang kebajikannya, itu akan terlahir di alam penderitaan. Kemudian agar tidak terlahir di alam penderitaan, kita memberikan dukungan doa ini. Kenapa yang dipilih memberikan pelimpahan jasa doa itu hari yang 49 hari? Ya, ini ditulis dalam kitab suci, ya. Namun ada juga tidak, ya, tergantung patokan 49 hari. Ada yang setiap hari setelah meninggal itu didoakan terus. Ada yang memakai kelipatan 7, setiap 7 hari sekali,
ya 7 kali 7 berakhir 49 hari. Ada keluarga-keluarga Buddhis yang mendoakan leluhur yang baru saja meninggal 7 kali 7 dan diakhiri 49 hari. Kenapa yang diambil 49 hari? Karena 49 hari ini masa transisi, masa peralihan almarhum, arwah itu berakhir, ya. Karena akan berakhir, akan mengambil kelahiran berikutnya, maka kita dukung melalui doa-doa dan pelimpahan jasa ini, ya. Memang di kalangan umat Buddha ada satu kepercayaan, ada seseorang meninggal itu, begitu meninggalnya seseorang langsung tumimba lahir di tempat yang baru, langsung, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi tidak sempat mampir, langsung, ya. Itu bisa orang baik, bisa orang jahat. Orang yang terlalu baik dan terlalu jahat bisa spontan, ya. Spontan ke neraka, spontan ke surga. Namun ada juga, ya, yang menunggu 49 hari untuk kelahiran berikutnya ini. Maka dalam tradisi Buddha Mahayana, 49 hari diyakini hari yang paling cocok untuk kelahiran berikutnya. Karena detik-detik pikiran terakhir atau perbuatan-perbuatan terakhir di saat menjelang kematian itu ternyata akan menentukan sekali arah atau wujud kelahiran di alam berikutnya. Kalau detik-detik terakhir itu pikirannya atau perbuatannya berbuat jahat, dia pun akan terlahir di alam-alam yang rendah. Kalau detik-detik terakhir kematian itu berbuat baik, pikiran-pikiran baik, ya, akan terlahir di alam bahagia. Maka dalam beberapa agama itu di saat detik-detik terakhir, ya, di saat pakai maut itu, di saat mau menghadapi kematian itu ada yang mengundang beberapa rohaniwan agar pikirannya tidak kacau, ya. Di saat menghadapi kematian pikiran tidak kacau, didukung dengan doa-doa, dengan bacaan kitab-kitab suci atau nenfok kalau di dalam agama Buddha menyebut Amitofo Amitofo, agar terlahir di alam surga bahagia. Sudah menjadi keinginan setiap orang hidup di dunia sejahtera bahagia panjang umur, kalau mati masuk surga. Kenapa kelahiran di surga diharapkan oleh setiap orang? Karena surga itu adalah tempat kebahagiaan, ya. Memang di kalangan agama Buddha surga bukanlah tempat yang kekal, karena mempunyai waktu. Apabila kebaikan-kebaikan itu sudah habis, beribu-ribu tahun hidup di surga sudah habis, bisa terlahir kembali di alam-alam rendah, ya, alam-alam yang lain juga. Maka dituntun, dibimbing dengan ajaran Sang Buddha agar mencapai pembebasan secara total atau masuk kebahagiaan kekal dan abadi, yaitu nibbana, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelaksanaan doa bukan saja kita membaca kitab suci yang telah kita baca tadi. Yang telah kita baca tadi, kita melakukan pertobatan. Orang yang bertobat pasti karena pernah melakukan kekilapan-kekilapan dalam kelahiran-kelahiran yang lalu. Kita bertobat, kita menyesal atas perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak baik, agar almarhum bisa menempati tempat yang lebih baik lagi, membuka lembaran baru di tempat yang lebih baik lagi, dengan tidak mengulang beberapa kekilapan-kekilapan yang pernah dilakukan dalam kelahiran-kelahiran yang lalu. Kemudian di samping memberikan doa atas nama keluarga yang ditinggalkan juga di depan altar leluhur, ini mempersembahkan sajian makanan-makanan. Sekalipun memakai istilah sajian makanan, yang makan itu nanti bukan leluhur, yang makan yang hidup, ya, yang hidup yang mempersembahkan. Bahkan tidak sedikit pula, ya, persembahan makanan itu bukan kesenangan yang meninggal, kadang-kadang kesenangan yang hidup, ya. Namun ada juga sebagai bentuk bakti kepada yang telah meninggal, disajikan makanan-makanan kesukaan almarhum, ya. Ada juga saya menemui seseorang, ya, di meja altar itu ada durian, ya, karena semasa kehidupannya almarhum yang meninggal itu suka durian, ya. Ada makanan ini, makanan itu disajikan di situ.
Apakah ada nilai manfaatnya dipersembahkan kepada leluhur, kepada orang yang telah meninggal? Ada. Jadi almarhum seolah-olah diperlakukan sebagai ketika beliau masih hidup, sebagai tanda bakti dan hormat pelayanan istri kepada suami, menyiapkan makanan-makanan, tetap tidak berubah ketika almarhum meninggal. Dengan selalu dilayani terus, disajikan makanan-makanan terus, itu akan membentuk kondisi bahagia almarhum. Sekalipun saya telah tiada, telah mati, istriku, keluargaku tetap memperhatikanku, tetap melayani, memberikan persembahan makanan-makanan. Ini membentuk kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki oleh almarhum itulah yang mendukungnya untuk terlahir di alam bahagia. Tapi sebaliknya, setelah meninggal almarhum, yang ditinggalkan cuek, tidak peduli, bahkan hidupnya itu tidak harmonis ketika ya ditinggal mati. Ini juga akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi menderita. Di mana alamnya penderitaan? Di alam penderitaan, alam-alam rendah. Bahkan juga berkaitan dengan orang yang meninggal, ya, ada orang-orang tua menasihati di saat melayat itu boleh cerita-cerita, tapi jangan cerita kejelekan yang meninggal. Di saat melayat itu ceritakanlah kebaikan-kebaikan. Dengan selalu diceritakan kebaikan-kebaikannya, itu juga akan mendukung arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Tapi sebaliknya, kalau diceritakan kejelekan-kejelekan, itu juga akan mengkondisikan leluhur atau yang telah menikah mempunyai kondisi menderita. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang di kalangan umat Buddha peringatan 49 hari bukan ini saja persembahan atau doa yang terakhir saja. Ada juga apabila mengikuti tradisi yang sudah berjalan, setelah 49 hari nanti ada 100 hari, ada setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun atau 1000 hari. Itu terserah dari keluarga, keyakinan keluarga untuk mendukung dalam doa. Karena secara pasti kita tidak tahu almarhum saat ini terlahir di alam mana. Ya, kegiatan doa yang dibawakan oleh keluarga adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Seandainya almarhum belum terlahir menempati alam bahagia, keluarga yang ditinggalkan selalu memberikan dukungan doa. Yakinlah Bapak Ibu, doa yang diucapkan dengan keyakinan, dengan niat baik, membantu keluarga yang telah meninggal benar-benar berguna dan bermanfaat sebagai tanda bakti, hormat, balas budi kepada orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kololi terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskan. Memang tidak gampang, tidak mudah untuk merelakan orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun. Ya, baru saja tadi saya sebelum mulai acara doa ini, saya di WA, Bante jangan lupa ya tanggal 8 ngirim doa suami saya. Yang saya ingat ya, ini suaminya meninggal karena COVID 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun keluarga merasa masih terpukul, selalu nangis. Kemudian saya WA kepada orang yang mempunyai nasib yang sama, yang meninggal, ditinggal suami mati, bukan keluargamu saja. Kemarin saya juga mendoakan hal yang sama. Keluarga-keluarga ditinggal kematian oleh suami-suami, bukan terjadi dan keluarga ibu saat ini. Keluarga yang lalu saat ini maupun yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita, baik suami, anak, nenek, kakek akan meninggalkan kita semua, akan mati semua. Karena semua yang hadir, semua makhluk hidup yang pernah hidup, yang pernah lahir, mau atau tidak, mau suka atau tidak, harus meninggal satu persatu. Itulah hukum abadi di dunia ini. Siapa yang lahir pasti akan mengalami kematian. Agar keluarga tidak larut dalam kesedihan, Sang Buddha mengatakan segera bisa menerima hukum kematian ini yang berlaku kepada siapapun. Semakin kita lawan, semakin kita tidak menerima, kita akan jadi menderita terus karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Sadu, sadu, sadu.